Australia tidaklah mesti jadi tujuan akhir. Belakangan ini, Australia banyak diminati oleh migran internasional dan juga warga asli Australia yang sebelumnya tinggal di luar negeri, banyak yang memutuskan untuk kembali ke Australia untuk bekerja. Inilah yang membuat situasi persaingan pencari kerja di Australia semakin ketat belakangan ini. Halo, nama saya Sastra Wijaya dan saya berbicara dengan Anda dari Melbourne, di mana saya sudah tinggal selama 10 tahun terakhir. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman seorang teman, seorang warga asal Indonesia yang sebelumnya sudah sekolah dan bekerja di Melbourne selama 5 tahun terakhir dan sekarang memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mencari pekerjaan lainnya. Itu disebabkan karena dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap di sini dan juga memutuskan untuk tidak memperpanjang visa yang dimilikinya sebelumnya. Namun seperti judul di atas, yang ingin saya katakan bahwa adalah Australia tidak harus menjadi tujuan akhir kita. Ada banyak kesempatan di tempat-tempat lain, misalnya juga di Indonesia, maupun di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ini menurut saya bisa menjadi pilihan berikutnya. Dan hidup, ini menurut saya bukanlah sekedar masalah menang atau kalah, tetapi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi ceritanya begini, teman yang saya kenal ini sebelumnya ke Australia 5 tahun lalu untuk memulai studi di tingkat universitas, belajar mengenai ekonomi. Dan setelah itu, dia kemudian bekerja karena bisa mendapatkan temporary graduate visa. Jadi, temporary graduate visa adalah visa yang diberikan bagi para lulusan di universitas di Australia untuk bisa bekerja penuh selama yang pendidikannya S1 adalah 2 tahun, S2 3 tahun, dan kemudian kalau dia tamat S3 4 tahun. Jadi di masa-masa itu mereka boleh bekerja penuh di Australia dalam rangka untuk mendapatkan status berikutnya, misalnya untuk tinggal permanen atau biasa dikenal sebagai permanent resident. Ataupun kalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Australia dengan status sebagai visa kerja. Teman tersebut setelah tamat kuliah bekerja sebagai tenaga lepas di sebuah bank. Namun karena statusnya sebagai tenaga lepas di bank tersebut, bank ini tidak mau mempekerjakannya sebagai tenaga kerja penuh. Pilihan yang ada pada dirinya kemudian adalah dia bisa memperpanjang tinggal di Australia kalau dia kemudian melanjutkan sekolah lagi, sekolah S2. Namun, pilihan berikutnya untuk sekolah lagi itu memerlukan waktu sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun 3 tahun lagi kalau dia sekolah sambil kemudian bekerja. Namun setelah mempertimbangkan masa-masa dengan keluarganya, dia memutuskan bahwa sekolah lagi 2 atau 3 tahun ke depan dengan biaya yang tidak sedikit dan juga tidak menjamin kemungkinan untuk mendapatkan status PR, membuat dia memutuskan untuk pindah dari Australia dan kembali ke Indonesia. Situasi inilah yang terjadi di Australia saat ini, di mana mencari pekerjaan semakin sulit bagi mereka yang datang, walaupun Anda pernah sebelumnya tinggal dan sekolah di Australia, dan juga untuk mendapatkan status permanent resident tidaklah semakin mudah. Masalahnya sederhana bahwa Australia setelah COVID selesai, menerima begitu banyak kedatangan migran internasional, termasuk migran-migran baru yang mencari kerja, maupun mereka yang datang untuk sekolah sebagai mahasiswa internasional. Tidak itu saja, warga Australia yang sebelumnya tinggal di luar negeri, kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke Australia. Jadi, selama ini diperkirakan dari 26 juta penduduk Australia, sekitar 1 juta orang tinggal di luar Australia. Kebanyakan tinggal di Inggris ataupun di Amerika Serikat ataupun di negara-negara Uni Eropa. Menurut Biro Pusat Statistik Australia ABS, di tahun 2023-2024, dari mereka yang datang dan pergi bagi warga Australia ini, ada plus kedatangan 37.000 orang lebih. Jadi ini berarti ada tambahan penduduk lagi dari luar Australia yang datang, mereka yang kembali dari negeri lain, penduduk asli Australia sebanyak
37.000 orang. Padahal tahun lalu migran internasional yang datang sudah melebihi angka 500.000 orang. Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini, pimpinan Partai Buruh di bawah pimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese sudah mengatakan bahwa mereka akan mengurangi jumlah kedatangan internasional dengan target setahunnya diperkirakan sekitar 250.000 orang. Sementara itu, partai oposisi, partai koalisi, bahkan mengatakan bila mereka berkuasa setelah menang pemilu tahun 2025 tahun depan, jumlah migran internasional yang mereka akan datangkan adalah sekitar 150 sampai 180 ribu orang. Jadi lebih sedikit lagi dari target Partai Buruh saat ini. Oleh karena itu, kembalinya para warga asli Australia sendiri ke Australia tentu saja membuat persaingan mencari kerja di Australia sendiri semakin ketat, termasuk bagi para migran internasional, termasuk dari Indonesia, untuk mencari kerja di sini. Oleh karena itu, seperti pengalaman teman saya tadi, dia kemudian memutuskan untuk tidak lagi tinggal di Australia dan kembali ke Indonesia. Namun, dalam waktu bersamaan, saya ingin mengatakan bahwa Australia tidaklah harus menjadi pilihan akhir ataupun pilihan satu-satunya bagi kita atau bagi Anda yang ingin ke Australia dan sebelumnya berpikiran untuk tinggal selamanya di sini. Kalau Anda tidak bisa memenuhi syarat, bahwa kemudian pilihannya adalah Anda mesti kembali ke Indonesia ataupun juga pergi ke negara-negara lain seperti misalnya Malaysia atau Singapura atau Jepang, Hong Kong, China, mungkin juga Korea. Jadi Australia tidaklah harus menjadi pilihan satu-satunya bagi Anda. Itu saja bahasan untuk kita kali ini. Saya Sastra Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kalau Anda suka dengan tema-tema yang saya berikan, silakan klik dan subscribe dan bunyikan lonceng untuk memberikan dukungan bagi channel ini. Sampai jumpa lagi.